pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30, perikop pembacaan kita, nasihat supaya tetap berjuang. Di situ dikatakan nasihat supaya tetap berjuang. Sudah mendapatkan semuanya? Kita sama-sama membacanya. Dari ayat 27, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan, amin. Dari nas yang kita baca ini, di sini Paulus menegaskan tentang bahwa semua orang Kristen, semua orang percaya akan mengalami masa-masa sengsara atau masa-masa aniaya. Dan memang terjadi di mana-mana berita tentang penganiayaan, persekusi dan pengucilan. Di mana-mana kita tahu bahwa orang Kristen mengalami itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dan itulah yang tergenapi sebagaimana Paulus mengatakan demikian. Sebenarnya bukan Paulus yang mengatakannya, tetapi Yesus. Kalau aku sendiri mengalami semuanya ini, jangan berpikir bahwa kita tidak akan mengalami. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa kamu pun akan mengalami masa-masa di mana engkau akan dianiaya. Tetapi Tuhan berjanji bahwa aku tidak akan meninggalkanmu. Tuhan tetap akan menyertai kita. Jadi di dalam apa yang kita baca di ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kalau kita mengalami masa di mana kita merasa dikucilkan, merasa kita dianaterikan, atau mungkin kita bisa dianiaya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yesus sudah mengatakan hal itu. Makanya Paulus menulis di sini supaya apabila engkau mengalami situasi dan keadaan yang tidak mengenakan buat kamu, dimanapun engkau berada, percayalah bahwa di sana engkau sedang dibentuk oleh Tuhan. Itu juga dikatakan oleh Yakobus di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, bahwa berbahagialah orang yang menderita. Berbahagialah orang yang menderita dalam, sebab apabila ia tahan uji, maka ia akan menerima mahkota. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seiring dengan waktu di dalam menguji iman kita, bahwa kita tidak diuji dengan sesuatu yang enak untuk dirasakan. Di dalam kehidupan kita untuk diuji iman kita tidak hanya berbicara tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan enak. Kalau enak-enak itu bukan ujian. Itu menikmati anugerah juga itu. Ya. Tetapi jangan lupa, di dalam suasana yang enak itu kadang-kadang kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Sehingga akhirnya pada waktu datang pengujian atau pencobaan, kita merasa bahwa ini adalah sesuatu siksaan yang datang. Bahkan ada banyak orang yang akhirnya menghujat Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, karena dia mengalami sesuatu yang kelihatannya bahwa ini adalah di luar kendali. Dan sebenarnya bukan Tuhan yang salah, tapi yang salah adalah kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ingat, saat kita mengalami situasi, kondisi, keadaan yang tidak mengenakan bagi kita, ingat, di dalam suasana itulah kita sedang diuji. Setuju? Ada amin? Justru kita akan mengalami masa di mana kita tidak menghendaki secara manusiawi. Kita tidak menghendaki. Kalau yang datanya kayaknya nggak enak seperti ini,
Itu artinya kita sedang diuji. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam apa yang kita baca di perikop ini, nasihat supaya tetap berjuang. Jadi kita harus berjuang di dalam situasi apapun, kondisi apapun, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi engkau harus semakin kuat dan teguh imanmu di dalam keyakinanmu bahwa Tuhan akan melepaskan engkau dari persoalanmu. Mau persoalan apapun, persoalan rumah tangga, persoalan sakit penyakit, persoalan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah apapun, itu semua adalah bagian yang kita akan alami. Tetapi kembali lagi, adakah kita tahu bahwa itu semua adalah ujian bagi kita? Untuk supaya kita next level, artinya next level, supaya kita tahu bahwa oh iya ternyata iman saya harus diuji. Supaya saya tahu bahwa kekuatan iman saya ada di situasi yang bagaimana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang mungkin berpikir bahwa ikut Tuhan itu baik-baik saja. Dan itu ternyata memang banyak orang. Bahkan ada orang yang memiliki faham, kalau kita menderita maka itu tidak datang dari Tuhan. Makanya kalau kita diberkati berlimpah-limpah, itu baru yang namanya di dalam Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kehendak Tuhan itu adalah apabila kita bisa untuk melewati semua persoalan dan kita bersyukur kepada Tuhan dan kita melihat pembelaan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini hanya perkara kecil apa ya, hingga akhirnya kadang-kadang mengatakan Tuhan itu tidak baik. Padahal jelas dalam Mazmur dikatakan sebagaimana Daud mengatakan di dalam situasi yang kondisi yang sulit dihadapi, dia katakan Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Jadi tidak pernah endur dari kita. Kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita mengalami situasi yang gak mengenakan dan kita berkata bahwa Tuhan itu tidak baik, itu yang salah bukan Tuhan, tetapi kita. Tetapi jika kita melewati semua tantangan dan rintangan itu dan kita berkata, sekalipun di suasana sulit, tapi kita mampu untuk berkata Tuhan itu tetap baik bagi kita. Itu baru namanya orang yang sedang ada di dalam memperjuangkan iman. Makanya tema di sini dikatakan tetap berjuang di dalam situasi yang bagaimanapun. Nasihat supaya tetap berjuang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat 27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Lewat pemberitaan Injil kita akan dikuatkan. Lewat pemberitaan Injil kita akan memiliki semangat. Lewat pemberitaan Injil kita akan memiliki hidup yang sesungguhnya. Injil adalah, saya kira kita harus tahu, Injil itu adalah bicara tentang Yesus. Kalau kita bicara tentang Yesus, pasti sudah berbicara tentang Injil. Nah, di mana kita mendengarkan Injil, kita sedang mendengarkan berita Yesus. Amin. Iya. Maka itu kita senantiasa mendisiplinkan jemaat ini supaya harus membaca Injil. Membaca Alkitab ini, karena apabila kita membaca Alkitab ini, kita sedang mempelajari tentang Tuhan kita. Nah, jangan jumu-jumu kalau dinasehati, kalau diingatkan, jangan merasa tersinggung. Kalau diingatkan, baca Alkitab. Baca Alkitab itu tidak akan henti-hentinya. Kami akan sampaikan untuk harus membaca Alkitab. Ya, puji Tuhan, walaupun ada sedikit naik turun, tetapi mau berjuang untuk membaca. Ya. Kalau bilang membaca Alkitab itu hanya merupakan rutinitas, saya pikir rutin itu lebih baik. Menjadi rutinitas lebih baik daripada tidak membaca. Setuju toh? Iya, kalau dikata kayaknya menjadi kebiasaan baca setiap hari. Oh iya, itulah kehidupan kita. Kita harus baca Alkitab ini. Ya, kalau belum masuk di grup, nanti minta supaya nantinya akan ada yang kita akan, tidak tahu di pembacaan yang keberapa yang sudah hampir-hampir selesai. Pastinya adminnya yang tahu. Ya, di mana? Yang pasal 3, yang 3 pasal sudah sampai di Wahyu. Nanti yang belum ikut di yang lalu nanti ikut ya, dan yang mungkin ketinggalan yang lalu ya ikut lagi ya. Jangan bosan-bosan ya. Ya.
banyak yang ketinggalan jauh. Sudah ada di hari ke-200, hari keberapa, dia masih di ke-30, ke-90, hari ke-90. Ya, sangat disayangkan. Padahal itu sesuatu yang baik. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sorry. Ya. Kita lihat di sini dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kita ini harus menyelaraskan hidup kita seiring dengan waktu supaya kita terus dekat dengan Tuhan lewat pembacaan kitab suci. Bagaimana kita bisa memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan kalau kita sendiri tidak atau bermalas-malasan untuk membaca firman Tuhan? Kita tidak akan dapat memahami dengan baik, untuk mengenal dengan baik siapa Allah yang kita sembah, bagaimana caranya kita menyembah, bagaimana caranya untuk supaya kita dekat dengan Allah, bagaimana caranya supaya kita memahami dan mengerti itu Allah itu yang bagaimana, yang kita sembah Allah yang bagaimana, kalau kita tidak membaca Injilnya. Makanya di situ dikatakan, hanya hendak hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kita harus berpadanan. Kalau di hubungan suami istri harus juga ada di situ dikatakan berpadanan. Harus sepadan. Ya, suami istri harus sepadan. Nah, suami kita yang sebenarnya menanti-nantikan menjadi pengantin, mempelai pengantin prianya, kan kita tahu harusnya bahwa Kristus adalah mempelai pria, sedangkan kita adalah mempelai wanitanya. Nah, bagaimana kita mau berpadanan dengan Kristus, di mana kita harus menyelaraskan diri kita dengan Kristus, dengan Tuhan, kalau kita tidak belajar baik-baik tentang hal itu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan tentang supaya kita sepadan, hidup sepadan, itu berbicara hubungan suami istri sebenarnya. Tetapi kalau udah berbicara itu juga adalah berkaitan dengan hubungan umatnya dengan Kristus, dengan Tuhan. Makanya tadi yang seharusnya saya bawa di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 kalau nggak salah ya, yang saya harus sampaikan di sana bahwa hubungan suami istri itu yang bagaimana. Tapi saya pikir itu nanti kita akan masuk di yang berikutnya. Ini nanti saya akan bikin, kita bikin Zoom aja. Nanti kita belajar tentang hal itu. Karena ini penting. Tadi itu yang saya mau sampaikan. Tapi saya pikir ya sudah, saya baca ini tadi, ini aja yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa hidup kita ini harus berpadanan dengan Injil Kristus. Sebab jika kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus, kita tidak akan tahu apa-apa tentang apa yang kita sembah. Bahkan banyak orang yang menyembah Tuhannya, dia tidak tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dan banyak orang yang menyembah sesuatu hal yang disebut dengan berhala. Iya, nah oleh sebab itu kita harus belajar baik tentang Injil Kristus. Mari kita berpadanan dengan Injil yang kita imani. Percaya bahwa Yesus adalah Injil itu sendiri. Ya, bahwa Yesus adalah berita yang harus kita dengar setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan kita harus membacanya, tidak bisa tidak. Nah, oleh sebab itu dikatakan ayat yang ke-27 ini, bahwa kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apa? Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Bagaimana kita bisa berdiri bersatu bersama-sama seperti ini kalau kita tidak dipimpin oleh satu roh? Maka itu kita harus berpadanan dengan Injil Kristus supaya Kristus hadir dalam bentuk roh. Untuk menyatukan kita memiliki faham yang sama. Memiliki suatu pemahaman dan pengertian yang sama tentang Allah yang kita sembah. Coba bayangkan kalau kita duduk sama-sama di tempat ini. Di sini kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kita tidak tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Kita tidak mengenal secara pribadi siapa Yesus yang kita sembah itu. Maka itu kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Berpadanan dengan Injilnya. Artinya kita harus hidup seirama dengan Tuhan. Kita harus mengerti benar apa itu Injil. Siapa di dalamnya yang dibicarakan. Yaitu Yesus. Maka kita harus mengenal Yesus dengan baik dan benar. Tanpa pengenalan yang baik dan benar tentang Yesus,
kita tidak disebut berpadanan. Kita tidak bisa disebut pengantin. Ya. Kita ini adalah pengantin wanita. Nah, oleh sebab itu kita harus mengenal siapa pasangan kita. Kalau ada yang mau menikah, ya harus kenal siapa dia yang sesungguhnya. Jangan coba-coba engkau menikah tanpa mengenal dia yang sesungguhnya. Demikian dengan Tuhan. Dia tidak akan mau untuk menghampiri kita kalau kita tidak hidup berpadanan dengan Injilnya. Dia akan menikah dengan kita. Ini kalau orang di luar sana ini sesat katanya menikah. Iya, kita ini adalah pengantin wanita yang dimana Tuhan nantikan supaya kita memenuhi syarat untuk kita dipinang, supaya kita menikah. Ya, supaya kita menjadi baiknya, supaya kita menjadi tubuhnya, supaya kita menjadi gerejanya. Nah, oleh sebab itu berbicara. Nah, saya punya gembala dulu. Dia bilang gini. Kalau engkau mau menjadi pengantin wanita, ya, yang disenangi oleh pengantin pria yaitu Tuhan, harus hidupmu, tubuh rohanimu harus membentuk sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian dia gambarkan, harusnya tubuhmu harus membentuk seperti biola Spanyol katanya. Saya bilang ini pengajaran bagaimana? Tapi ternyata gambaran itu sering muncul di dalam Alkitab. Katakanlah mungkin di dalam Kidung Agung. Di Kidung Agung itu menggambarkan bagaimana tubuh rohani kita yang sesungguhnya yang dinanti-nantikan Tuhan. Tuhan mau supaya kita terbentuk seperti gambaran yang Tuhan mau dari kita. Tubuh rohani kita harus membentuk bodinya seperti gitar Spanyol. Jangan ditiru. Ya, gitar Spanyol. Tapi hidupmu harus terbentuk seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Coba bayangkan kalau hidupmu tidak membentuk dalam bentuk tubuh rohani yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, saya kira ya kita juga. Ya begitu juga dalam hubungan. Kalau pacaran, ya makanya akhirnya ayah ini kayaknya nggak cocok, ganti dulu yang lain. Tapi jangan suka gonta-ganti ya. Ya, lihat dengan baik dan tepat siapa yang menjadi pasanganku. Hai anak muda. Ya, kalau saya ceritakan tentang perjalanan hidup bagaimana saya ketemu dengan Ibu Gembala, nanti kita cerita di lain kali. Ya. Cerita aja. Masih ada rupanya yang belum dengar ya. Mau ku ceritakan Bu Gembala? Sudah sering di waktu kita masih ada 1 jam lagi boleh saya khotbah? Lanjutkan. Ya. Kayaknya waktunya deh saya mau ceritakan karena itu yang seharusnya saya mau bawa tadi sebenarnya, tapi ini kayaknya saya perlu saksikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun sudah sering dan banyak yang bosan-bosan dengar, saya cintakan Tuhan. Pada suatu waktu saya selalu berpuasa dan tidak mau membedakan mana sih yang wanita cantik dan mana wanita yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Saya melihat sama di mata yang saya inginkan, artinya mata Tuhan, artinya yang muncul adalah kasih Kristus. Mungkin itulah yang disebut kasih agape ya. Bisa nggak kita mendapatkan itu? Bisa kalau kita hidup dalam Tuhan. Kasih agape itu harus terjadi dalam diri kita. Ya, walaupun kita ini terbatas oleh daging, tapi kasih Tuhan yang tulus itu harus ada di dalam kita. Dengan itulah maka kita mampu untuk mengasihi, termasuk lawan-lawan kita. Ya, termasuk orang yang membenci kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sampai pada waktu di mana saya tahu bahwa Tuhan ya menginginkan pertumbuhan iman saya, kerohanian saya harus lebih maju ketimbang saya hanya menjadi orang percaya biasa-biasa saja. Kalau mau saya melihat, saya mau saksikan. Kalau ini berbicara dengan berpadan dengan Injil Kristus. Saya menjadi ukuran Kristen, saya sudah dewasa. Sudah di usia 19, 20 tahun. Tapi perjalanan hidup saya biasa-biasa saja. Saya percaya. Saya sudah sangat percaya. Tapi saya berpikir bahwa
Tidak cukup dengan saya percaya saja. Sampai akhirnya saya dibaptis tahun 86. Dibaptis saya di Aceh. Saya mengenal Tuhan di Sulawesi. Perjalanan saya mengenal Tuhan itu cukup lama. Saya sudah mengenal Tuhan 6 tahun kemudian baru saya dibaptis. Setiap gereja saya masuk, saya minta supaya saya dibaptis. Selalu hamba-hamba Tuhan mengatakan harus belajar dulu. Saya keluar masuk, gonta-ganti. Saya dari Makassar, saya pindah di Manado sama. Saya pindah-pindah gereja. Saya mencari hanya satu yang saya cari, baptiskan saya. Di Makassar sampai saya masuk di katedral di lapangan Karebosi. Itu gereja Katolik yang besar di sana, yang gereja Katolik. Setelah selesai pastornya khotbah, saya langsung maju ke depan. Pastor baptis saya percaya kepada Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia serahkan saya kepada majelis-majelis. Saya keluar lagi, saya pergi cari yang lain. Saya keluar masuk gereja, tidak ada yang membaptis saya. Sampai akhirnya sampai di Jakarta pun sama. Tahun 85 saya kembali, saya di Jakarta. Saya cari gereja yang mau untuk membaptis saya. Bukan untuk yang mau menerima saya di beribadah di gereja. Tetapi saya mencari siapa pendetanya yang bisa untuk membaptis saya. Nggak ada. Tahun 85 akhir saya berangkat ke Aceh. Di Aceh lah saya harus menyerah kepada aturan gereja. Harus katekisasi dulu. Dan saya terima Yesus dibaptis, baptis percik. Apakah sudah cukup dari situ? Tidak. Perjalanan waktu tahun 90 saya balik, tahun 89 akhir saya balik ke Jakarta. Masih hal yang sama. Saya tahu saya sudah dibaptis, baptis percik di Aceh. Tapi di Jakarta saya masih merindukan sesuatu hal yang lebih dari itu. Sampai tahun 92 saya ketemu dengan salah satu gereja Allah di Indonesia. Gereja di Indonesia, akhirnya saya dibaptis Islam. Saya sadar di situ saya berkarunia. Bukan diajar, tetapi saya benar-benar dipenuhi oleh Roh. Saya merasakan bagaimana Tuhan memimpin saya. Sampai akhirnya saya masuk di dalam, umur saya udah lumayan, udah hampir 30. Kemudian saya berpikir saya tidak mau menikah. Karena cintanya Tuhan kepada saya. Dan saya mengerti arti bagaimana ya bermesraan dengan Tuhan. Tahu bagaimana bermesraan dengan Tuhan? Mungkin orang pacaran, bagaimana harus rasanya pacaran? Siapa yang sudah sedang berpacaran saat ini? Tanya Jojo. Tapi saya kira yang ngomong juga pernah berpacaran. Ya, bagaimana rasanya berpacaran? Tapi saya mau sampaikan, lebih dari berpacaran. Sampai pada waktu di mana saya sedang sujud menyembah, saya sedang membaca Alkitab sujud menyembah dan Tuhan bangunkan saya. Itu di dalam suasana berpuasa. Kejadian di Jatiwaringin. Bangunkan saya. Padahal saya sedang sujud dan menyembah dan Tuhan katakan, John, maukah engkau tidak menikah demi aku? Saya berpikir nanti saya terjerat kalau saya katakannya dan ternyata saya menikah, kan saya terjebak dengan janji saya. Tetapi apa yang saya jawab terhadap Tuhan? Itu jelas suara itu sama dengan waktu saya diminta untuk baru dikasih tahu bahwa saya harus menikah dengan seseorang. Nah di sini kan, maukah engkau tidak menikah demi aku? Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak kemampuan dari diriku sendiri, saya tidak memiliki kemampuan dari diriku sendiri. Dan Tuhan berbicara lagi yang kedua, John, maukah engkau tidak menikah demi aku? Saya katakan, Tuhan, aku tidak memiliki kekuatan dari diriku sendiri. Yang ketiga, John, bangunlah dan baca Alkitab. Apa yang terjadi? Karena Alkitab saya pasti ada di samping saya. Itulah namanya bermesraan dan berpadanan dengan Kristus, dengan Injil Kristus. Selalu saya pergi, walaupun dulu pernah di Aceh saya bungkus Alkitab. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya jinjing. Saya selalu pergi dan saya menunjukkan bahwa saya orang Kristen. Sehingga akhirnya saya di masih muda dipanggil pendeta. Saya tidak peduli mau panggil apa saya. Yang penting saya cintakan Tuhan. Nah pada waktu saya terbangun, saya bangkit dari sujud saya. Dan saya buka Alkitab. Karena Alkitab ada di samping saya dan saya buka. Waktu satu kali saya membuka, terbukalah di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-4, 3 dan 4. Coba buka. Ini kita baca. 2, 3.
Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ayat yang keempat, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi untuk menikah itu adalah bagian yang dimana Tuhan inginkan supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan hidup di dalam percabulan. Kalau di Kolose 3 itu, Kolose 3 ayat yang kelima, matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, itulah disebut dengan berhala. Tapi di sini dikatakan mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Kalau kita baca di bawahnya lagi, supaya engkau setia. Dan ayat yang kelimanya. Tadi ayat yang keempat. Ya, supaya hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lanjut. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakan, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan ditegaskan dahulu kepadamu. Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, anak muda, ingat bahwa inilah kehendak Allah, yaitu hidup dalam pengkudusan dan penghormatan. Tuhan tahu bahwa engkau menginginkan, engkau memerlukan itu, tetapi harus di dalam hormat dan di dalam kekudusan dan kehormatan. Kalau minggu kemarin Bu Gembala bilang gini, hai gadis-gadis, jangan serahkan keperawananmu. Ya, kamu harus menghargai dirimu bahwa kamu adalah bagian daripada tubuh Kristus. Harus hidup benar di dalamnya. Ya. Hai pemuda-pemuda yang kamu nakal. Ya. Hidup benar di dalam Tuhan. Nah, dari situ saya bangun dan saya baca ini. Saya baca, oh, berarti selama ini saya berpikir, saya menghususkan diri saya untuk supaya saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan merindukan untuk tidak menikah demi Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan yang lain. Pada waktu saya bilang seperti itu, bahwa saya tidak memiliki kekuatan dari diriku sendiri, tapi jika itu kehendak-Mu ya Tuhan, jadilah. Pada waktu itulah dia katakan, bangkit, bangun dan baca Alkitab, dan terbukalah ini 1 Tesalonika 4. Ini tahun 90, kejadiannya tahun 93 di Jatiwaringin. Siang-siang itu kejadian. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Nah, pada waktu itu saya tahu ternyata saya harus menikah. Tapi kapan saya harus menikah? Kemudian saya dipertemukan dengan perempuan. Ternyata itu juga bukan yang Tuhan mau. Jadi diuji dengan itu. Tetapi karena wanita ini membawa saya kepada kebinasaan, maka saya katakan sekalipun saya mengasihi dia. Bukan dia. Bagaimana kalau saya bilang seperti itu? Pasti sudah tahu. Kalau wanita ini rupanya adalah wanita yang dipasang oleh si iblis, karena saya tahu pada waktu Tuhan berbicara bahwa maukah engkau tidak menikah dengan aku? Di situ aku tahu bahwa pasti akan banyak tantangan. Dan ternyata ada wanita yang dikirim si iblis. Dan itulah yang akan menjatuhkan saya, dan saya katakan tidak sekalipun saya mengasihi dia. Lalu saya akhirnya dipertemukan dengan gadis yang usianya 20 tahun lebih jauh dari saya. Di bawah saya. 20 tahun. Ya, saya udah umur 35, dia baru umur 16. Saya 36 saya. Dia baru umur 16 tahun. SMK kelas 2. Ini adalah tantangan bagi saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Saya sedang berapi-api di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya merindukan tuh saya benar-benar mau menyenangkan hati Tuhan. Apa yang terjadi? Tawaran ini akhirnya saya terima dan kami tukar cincin. Kami tunangan. Tahun 2008. Tahun 98. Saya lupa deh. Tapi intinya bahwa itu adalah bagian yang dimana di sana. Tahu apa yang terjadi? Kayaknya bisa berakhir di sini nih khotbah ini. Nggak apa-apa. Lanjut. Oh lanjut. Ya, oke. Lalu kemudian
Saya mendapat bagian untuk melayani di UKI. Saya mengikut salah satu pendeta untuk kami pelayanan di UKI. Saya tidak pernah tahu itu Gereja Kristen Kudus Indonesia. Tapi waktu kami diminta untuk pergi ke sana, saya diajak, pergilah saya di sana. Karena ibadahnya pagi jam 6, kami pergi pagi-pagi sekali. Setelah selesai ibadah, apa yang terjadi? Setelah selesai ibadah, saya keluar dan saya duduk di depan. Orang sedang keluar dan keluarlah bidadariku. Enggak. Orang yang saya tidak kenal, dan memang saya tidak mengenal siapapun, satu pun saya tidak mengenal di situ. Ratusan manusia yang ada di situ, yang setelah selesai ibadah saya duduk sendiri kan menunggu teman saya. Dan keluarlah salah satu perempuan, dia beli teh botol. Waktu dia membeli teh botol, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan bicara, dia adalah tulang dari tulangmu dan daging dari dagingmu. Saya bilang, Tuhan, saya kan di sini datang dan tahu nggak, saya ini ada cincin melingkar di jari saya. Saya tunangan itu pesta loh. Keluarga hadir semuanya, kami pesta. Itu baru tunangan di Kendari. Dan apa yang terjadi? Waktu Tuhan mengatakan dia adalah tulang dari tulangmu dan daging dari dagingmu, saya berpikir, ini main-main ini Tuhan. Nah, giliran minggu berikutnya, dapat lagi untuk harus minggu berikutnya, minggu depannya. Jadi kami datang karena teman saya mimpin pujian WL. Nah, kami datang jam 5 sudah di UKI, kami duluan tiba, berdua kami duluan tiba. Nah, sampai di sana kami langsung teman saya ini dia main gitar, kami menyembah berdua. Kemudian satu-satu datang. Nah, kebiasaan saya kalau sudah mau pujian diangkat dan menyembah, maka saya pasti tutup mata. Lalu kemudian semua pada datang semuanya udah berjejer dan udah berlingkar, dan kemudian saya kan tidak tahu siapa kiri kanan saya. Dan saat gembala bilang gini, mari kita bergandeng tangan, kita mau berdoa. Begitu bergandeng tangan, kan saya nggak tahu siapa di kiri kanan saya. Tuhan bilang begini lagi Tuhan bilang, dia adalah tulang dari tulangmu dan daging dari dagingmu. Saya bilang, Tuhan bercanda ya, saya sedang berdoa. Mengapa hal ini lagi dibicarakan? Setelah amin, tahu apa siapa yang ada di samping kiri saya? Samrida Purba. Ya, wanita dari Bagot Raja yang Tuhan utus untuk menjadi istri saya. Ini luar biasa. Saya mau sampaikan. Tapi apakah dia sudah tahu? Dia tentu tidak tahu. Dia nggak tahu siapa yang gandeng tangannya. Tapi Tuhan sudah bicara kepada saya bahwa dia adalah tulang dari tulang saya, sebagaimana minggu kemarin sudah Tuhan katakan. Di situ saya berperkara dengan Tuhan. Kalau Tuhan tunjukkan bahwa dia adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pulang dari gereja siang-siang, saya tidak pernah kontak ke Kendari. Kan tunangan saya dari Kendari. Tantenya yang telepon saya. John, iya Tan. Kamu kan mau melayani. Kamu kan mau jadi hamba Tuhan. Iya Tan. Kamu tidak cocok dengan ponakan saya ini. Tantenya yang ini. Kamu tidak cocok dengan ponakan saya. Nah, kenapa tante begitu? Enggak, kamu tidak cocok. Nah, sudah kalau gitu sudah selesai aja. Saya putuskan di saat itu juga. Lalu dia bilang, bagaimana dengan cincin yang melingkar di tangan gadismu ini? Saya bilang, biarkan saja. Dia mau jual, dia mau tetap pakai, dia mau apa, sudah selesai. Padahal saya belum bilang apa-apa. Hari itu juga soalnya itu. Saya belum bilang apa-apa kepada yang Tuhan tunjukin. Enggak. Tahu nggak berapa lama saya berjuang? Masih lama. Saya hanya terus dalam doa. Tapi sukacitanya itu luar biasa. Iya, karena bodinya sudah membentuk gitar Spanyol. Rohaninya maksudnya. Jadi nggak takut lagi saya. Iya, singkatnya akhirnya kami ketemu dan jadi. Kalau nggak salah
8 bulan kemudian, 6 bulan atau 8 bulan kemudian. Itu masih ada masalah, masih ada tantangan. Di sana nggak boleh pacaran. Di gereja itu nggak boleh pacaran. Suatu waktu kami diketemukan oleh salah satu penatua, karena di sana sistemnya kepenatuan. Penatua melihat kami berdua berjalan. Wah, ini nggak boleh. Saya bilang, diam. Karena umur saya sama dengan dia. Yang kamu ini bukan urusanmu. Ini urusanku dengan Tuhan dan dengan dia. Kamu mau campur di sini. Karena ya saya merasa bahwa terlalu apa? Di sini ada aturannya, mau itu aturan kayak ini urusan saya. Udah akhirnya apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Udah jadilah ini. Kemudian karena saya harus jujur. Kami sudah oke, sudah jadi, sudah seia sekata. Saya harus jujur. Saya harus buktikan siapa saya sesungguhnya. Waktu itu saya sopir taksi. Tapi di situ nggak ada yang tahu satupun saya supir taksi. Walaupun saya bawa taksi, saya keluar dari taksi sudah pakai dasi. Tuh. Ya ini kan yang perlu dihadapi banyak. Orang-orang yang sesama dia punya teman-teman. Masih banyak ceritanya sebenarnya. Tapi ya sudah, saya mau kasih tahu seperti itu. Nah, akhirnya karena saya harus membuktikan siapa saya datang di Pemuda. Di Kelapa Gading waktu itu, di apartemen sana, di Boulevard. Nah, waktu saya datang, saya pakai baju dinas. Saya pakai baju dinas saya. Saya pakai baju taksi, Gamia. Bluebird itu sama, masih Bluebird dulu. Gamia. Waktu saya sampai di sana, ini kira-kira seperti ini sudah selesai ibadah pemuda-pemudi. Saya datang dengan baju lengkap. Semua mata tertuju ke saya. Hah? Selama ini pakai dasi, ternyata supir taksi. Pasti kaget dia. Oh, kaget banget. Akhirnya pulanglah. Saya bilang, kamu ikut saya. Ikut. Tahu apa yang jadi? Nangis-nangis di taksi. Mungkin dia pikir, mungkin ini yang saya dambakan selama ini, yang saya tahu ini manajer nih, ya. Tapi ternyata supir taksi. Naik ke taksi. Ya, mau bilang apa teman-temanmu, nggak pusing saya. Yang penting naik ke taksi. Saya antar pulang. Udah, di situ putus kami. Tahu nggak apa yang terjadi? Itu putus, saya bersuka cita luar biasa. Udah diputuskan masa bersuka cita? Kenapa? Karena aku tahu dia pasti tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Karena udah jelas Tuhan sudah berbicara kepada saya. 1 bulan kemudian, Bang, dia telepon lagi. Ya, kita lanjut Bang ya. Oh iya, saya sudah tahu pasti kau akan telepon saya dengan tetap dengan sukacita. Anak muda, anak muda, bentuklah tubuh rohanimu seperti gitar Spanyol. Disinilah sebenarnya letaknya kehidupan kita yang harusnya kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita supaya berpadanan dengan Injil Kristus. Karena Tuhan punya kerinduan dan rancangan yang baik. Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kita. Amin. Tuhan mau supaya kita menikmati hidup yang sesungguhnya, yang Tuhan mau untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau menjadikan kita sebagai tempat di mana Dia mau bermesraan, Dia mau hidup. Dia mau hidup untuk supaya hidup kita menikmati semua apa yang dijanjikannya. Yang dijanjikannya bukan hanya masalah hal-hal yang sifatnya seperti ini, tapi Tuhan menjamin sampai kepada kehidupan secara lahiriah. Katakan amin. Tuhan menjanjikan semuanya itu. Tetapi yang penting dahulukan Tuhan dari saat ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, masih panjang waktu kita. Itu tadi sedikit kesaksian, bukan sedikit, panjang kesaksian. Tapi saya kira berpadanan dengan Injil Kristus harus disampaikan tentang hal ini. Karena Tuhan menginginkan supaya kehidupan kita benar-benar harus sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Supaya kita tahu apa dan siapa yang kita sembah yang sesungguhnya. Bagaimana aja kalau kita menyembah Allah tapi kita tidak mengenal Allah yang bagaimana, kita tahu Yesus tapi Yesus itu yang bagaimana kira-kira kehidupan rohani kita. Maka itu baca firman Tuhan, berdoa, hadir di dalam kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh gereja. Iya.
Dalam hal inilah kau akan menikmati semuanya. Saya percaya semua kita di sini bisa mendapatkan semuanya itu kalau kita mau taat kepada firman Tuhan. Tadi malam dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, apabila engkau mengasihi aku maka engkau harus menuruti segala perintahku. Ini penting. Dan sekalipun kita sulit untuk bisa melakukan semuanya itu, tapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memberikan penolong kepada kita, ayat 26. Dia memberikan penolong bagi kita untuk dapat memahami dan untuk dapat mengingat semua apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Untuk dapat mengingat semua apa yang kita baca dari Alkitab ini. Nah, kalau kita tidak baca Alkitab ini, bagaimana kita dapat memahami dan mengerti? Maka itu baca Alkitab ini dengan baik, supaya engkau dapat memahami, supaya engkau bisa hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, dengan demikian Tuhan akan senang untuk hadir dalam hidupmu. Dia akan tinggal dalam hatimu dan untuk mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dengan tiada gentarnya, di ayat yang ke-28, dengan tiada gentarnya sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan memiliki tanda-tanda. Kita akan memiliki suatu hubungan yang erat, bahkan Tuhan akan berbicara langsung kepada kita. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita harusnya ada di mana Tuhan akan selalu menyertai dan Dia memberikan sinyal. Di dalam pertobatan saya, kalau berbicara tentang berpadanan dengan Injil Kristus atau kita dijadikan mempelainya, saat sebelum mengenal Yesus, saya sudah saya sudah didatangin oleh Tuhan dalam wujud yang dalam bentuk visual. Tuhan datang dan menyatakan dirinya. Sebelumnya Dia katakan begini, John, maukah tidak seorang pun yang dapat menyembuhkan engkau selain aku. Yang kedua kali sama ini. Kedua kali, John, tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan engkau. Waktu itu saya sedang sakit, selain aku. Yang ketiga kali, John, sambut aku di depan pintu. Ini mirip-mirip dengan di mana saya harus menikah. Di pengenalan saya pertama kepada Tuhan, yang dimana Dia memperkenalkan dirinya langsung kepada saya. Ini adalah bagian yang senantiasa memimpin kehidupan saya untuk selalu saya teringat kepada janjinya. Dan Tuhan katakan, Dialah yang akan menyembuhkan aku. Dan apa yang terjadi? Ini kejadian di Makassar, sebelum saya mengenal Yesus. Dan Dia menunjukkan dirinya. Dia datang dalam wujud dan rupa yang sesungguhnya luar biasa. Ya, Dia datang dan menampakkan diri dalam bentuk wujud yang nyata, tapi tidak meminjakkan kakinya di tanah. Dan Dia katakan, waktu Dia sudah menyatakan diri kepada saya, dan Dia katakan, ikutlah aku. Dan apa yang terjadi? Saya rebah. Saya katakan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Ini baru kali ini saya saksikan di mimbar. Waktu itu saya belum mengenal Tuhan. Saya masih asing, masih di seberang. Ya. Tapi waktu itu Tuhan datang dan Dia menyatakan dirinya itu, saya pikir, ini siapa saya? Berdasarkan itulah maka saya lebih giat di dalam Tuhan. Makanya saya keluar masuk gereja kan, saya minta dibaptis. Karena sudah melihat itu. Dalam hal inilah, kalau kita memiliki suatu tujuan yang sudah ditetapkan untuk kita harus tekuni, maka tekunilah itu. Jadi jangan sampai hilang. Itulah yang selalu mengingatkan kepada saya. Pengalaman awal dalam perjalanan kehidupan saya dan sampai dengan saat ini, itu menjadi satu bagian yang tidak akan lekang dari ingatan saya. Selalu ada mengingatkan kepada saya. Maka itu saya ingatkan, dan baik hari ini saya memberikan kesaksian untuk hal ini. Sekalipun yang tadi itu yang saya barusan katakan, yang tidak pernah saya sampaikan di mimbar. Tidak pernah. Tapi kali ini terbuka. Saya sampaikan. Tuhan datang langsung dan menyatakan dirinya. Dia pakai jubah putih, ada nyala sinar di dadanya. Nah, saya tidak bisa nantap. Dan pada waktu itu Dia katakan, ikut aku. Pada waktu Dia terangkat, saya katakan, jangan tinggalkan aku Tuhan. Dan saya rebah. Muka saya ke tanah, saya berpikir hancur muka saya. Saya bangkit. Saya katakan, loh, kok gak ada apa-apa? Gak ada rasa sakit, gak ada luka, gak ada darah. Dan mulai dari saat itu, saya mengiring Tuhan. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berpadanlah dengan Injil Kristus. Karena itu adalah berita Kristus, berita Yesus yang akan selalu menyertai. Nah, oleh sebab itu di ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Bagaimana Paulus mengalami semuanya itu. Dia beritakan. Dan itu juga bagian yang kita harus ingat. Bahwa kehidupan kita sebagaimana Paulus juga mengalami semua itu. Kita pun juga akan mengalami kalau kita hidup sungguh-sungguh. Bapak Ibu, banyak pengalaman-pengalaman yang pahit. Tapi saya mau sampaikan. Pengalaman yang pahit masa lalu saya adalah yang memperindah hidup saya sekarang ini. Saya selalu sampaikan. Bagaimanapun pahitnya hidupmu di masa lalumu, ingat itu. Justru itulah yang memperindah dan melengkapi kehidupan kita saat ini menjadi berarti. Jadi kehidupan tanpa masa lalu itu tidak akan indah. Jadi masa lalu kitalah yang memperindah masa hidup kita saat ini dan ke depan. Puji Tuhan. Nah, saya kira ini sampai di sini aja. Ya, jangan lama-lama. Untung nggak perjamuan kudus. Ya, jangan sampai saya digini-giniin lagi. Ya, tapi harus sadar juga, jangan gitu terus ya. Oke, baik. Terima kasih sudah mau mendengar. Ya, tidak ada yang ngantuk. Biasanya saya lihat ada yang suka ngantuk, tapi ini tidak ada yang ngantuk karena kesaksian kali ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini Engkau Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami, hadir di hati kami, menyingkapkan rahasia kehidupan sebagaimana kami percaya kepadamu untuk terus berpadanan dengan Injil-Mu. Artinya kami harus memahami, mengerti sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu, hidup seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, dan dengan demikian kami boleh hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas dalam banyak hal, tapi hamba percaya Roh-Mu yang tidak terbatas, itulah yang dapat memberikan pengertian yang menyempurnakan kebenaran di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, ini doa hamba-Mu, biarlah semua jemaat ini diberkati Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan, amin. Puji Tuhan.